Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita kembali lagi pada pembuatan gambar tiga dimensi dari rumah yang kita ambil contohnya di gambar homeshabi.com ya. Kali ini kita akan melanjutkan seperti apa yang pernah Bapak bilang pada kalian. Kita akan melanjutkan ke bagian belakang ya. Kita akan lanjut ke bagian belakang sini. Untuk bagian ini kita kasih jendela yang sama dengan jendela kamar yang depan, lalu yang sampingnya kita kasih pintu aja di sini ya, pintu, dan kita kasih bovenly di sini. Di kamar mandi kita kasih pencahayaan juga, kita kasih bovenly seperti itu. Oke, langsung aja ya. Langsung aja. Yang pertama, yang paling mudah dulu kayaknya ya. Yang paling mudah dulu, kita copy aja untuk jendela yang ini ya. Oke, kita tentukan dulu tingginya, rataan tingginya supaya nanti sama dengan tinggi yang depan sini. Kita gunakan tape measure tools, tarik. Nah, sejajar ya, sejajar. Nah, selanjutnya kita buat garis bagian atasnya ya, lalu turun ke bawah sejauh 180 kalau nggak salah ya, ke bawah 180. Oke, lalu kita cek ke sampingnya berapa, 125, samping sejauh 125. Oke, kita sudah bikin kotaknya, lalu kita lubangi ya, lubangi. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk nanti untuk jendela belakangnya ya. Oke, ini apa ini? Garis, kita hapus saja dulu sebentar ya, mengganggu. Lalu kita copy ya, lalu kita copy ya jendela ini untuk kita bawa ke belakang dengan cara move ya, tool move, selalu kontrol, tekan kontrol sampai keluar tanda plus. Setelah itu kita bawa ke ulang dulu, klik dulu jendelanya, kita klik ya, lalu move ya, menggunakan tool move. Setelah itu CTRL, lalu kita tarik. Nah, seperti ini. Jangan dulu dipasangin ya, karena ini posisinya masih kebalik. Bagaimana cara kita membalikannya? Kalau di AutoCAD ada mirror, kalau di sini mungkin caranya agak sedikit beda, yaitu dengan menggunakan scale ya. Contoh, kita klik dulu ini, kita klik dulu kusennya. Setelah itu kita klik scale. Nah, sampai ada keluar kotak 3 kayak gini. Setelah itu ambil bagian tengahnya ini, ambil bagian tengah ini ya. Kita tarik ke sebelah samping sini, tarik ke arah yang berlawanan. Nah, sini ya. Nah, yang berlawanan, lalu kita ketik -1, -1, enter. Nah, posisinya dia sudah ada di, oke ya. Sekarang kita modif dulu sedikit ya untuk bagian ini ya, karena kemarin kita ambil lebar kusennya 14 supaya ada eh, apa, ada konturnya juga, nggak flat banget. Jadi kita rubah dulu bagian ini, double klik di sini. Oke, kita majukan sejauh 1 cm, 1, enter. Nah, ini. Setelah itu kita keluar, lalu move, kita bawa
kita bawa ke lubang ini. Oke, jadi ya untuk jendela. Lalu kita akan buat pintu di sini. Kita manfaatkan lagi kembali measure tools, ambil garis lurus, sini. Nah, setelah itu ambil garis ini. Kita ambil garis seperti ini supaya nanti dindingnya tidak push pull ya, nanti ketika kita akan buat lubang, kalau kita buatnya di batas dinding nggak bakalan benar nantinya ya. Oke, kita ambil ke atas sejauh 210. Ops, maaf, bukan 10, tapi ini kan tadinya naik ya kalau nggak salah. Ini, nah ini nih, dia elevasinya naik, dalamnya juga naik. Jadi ada kenaikan sejauh berapa ya? Coba lihat cek. 20 cm ya. Naik sejauh 20 cm. Offset. Ini ya 20 cm. Lalu 210, enter. Nah, luruskan ya. Seperti itu. Lalu lebarnya 90. Karena daun pintunya kita buat 80 cm dengan kusen kiri kanannya tebalnya 5 cm ya. Oke, kita buat lubangnya. Seperti biasa kita buat seperti kusen yang sudah pernah kita buat. Kita copy dulu. Move, lalu CTRL ya, ketik CTRL sehingga keluar garis plus. Tarik ke kanan, setelah itu offset, lalu ketik 5, enter. Lalu kita tarik garisnya ke bawah. Setelah itu kita hapus bagian bawahnya. Ini juga boleh kita hapus, jangan ya. Lalu kita move dulu, ini copy, CTRL, move ke samping. Lalu kita hapus boleh bagian ini. Setelah itu push pull, tarik pakai tanda plus dulu supaya tidak berlubang. Tarik ke depan atau ke belakang sama aja, jauh 14 cm. Setelah itu kita triple klik, nah sampai terblok semuanya. Klik kanan dulu, baru refresh space supaya warnanya jadi sama seperti warna bangunannya, nanti supaya gampang untuk pewarnaannya. Lalu kita klik kanan lagi, lalu make group di sini. Nah, kalau udah kayak gini sebenarnya kita udah tinggal ngambil contoh aja dari sini sih. Ini kan pintunya sama ya, ini pintu ukurannya 80 juga. Jadi kita bisa manfaatkan pintu yang itu aja. Lalu kita pull push ya, ini untuk melubangi pintunya, lubang pintunya. Oke. Setelah itu kita bawa copy dulu yang ini. Double klik untuk masuk ke area kusen ya. Lalu klik di sini. Oke, setelah itu move, enter, terus CTRL, tarik. Nah, sini. Oke. Setelah itu yang ini, maaf. Yang ini kita keluarin dari grupnya ya, kita pisahin dengan cara ini diklik ya, lalu
tekan CTRL sama X. CTRL sama X ya, untuk mengcut. Lalu kita keluar dari grup kusennya. Keluar dari grup kusen, lalu kita tekan CTRL sama V. Nah, seperti ini ya. Jadi sama seperti Word gitu ya. Ctrl C untuk copy, kayaknya bisa deh Ctrl C untuk copy ya. Lalu Ctrl X itu untuk cut, untuk ngambil. Lalu Ctrl V itu untuk pastenya, gitu, seperti itu. Kayaknya bisa, soalnya tadi Ctrl X sama Ctrl V bisa. Oke, selanjutnya kita putar kembali ya, kita putar. Kalau tadi di scale, sekarang putar nggak apa-apa sih ya. Tinggal klik ini, lalu kita pasang bagian atas, lalu tarik ke kanan, lalu putar sejauh 180. Oke, sip. Setelah itu baru kita bawa pintunya ke sini. Oke, kita masukkan sejauh 1 cm di sini, sip. Oke, lalu setelah itu kita grupkan, CTRL, tekan sama klik pintunya. Lalu klik kanan, lalu make group, setelah itu move, lalu kita bawa yang bagian dalamnya ya, klik bagian dalam, sudut bagian dalamnya, lalu kita pasangkan ke sini. Oke. Untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti untuk bagian dalam kalian coba aja bikin ya. Di sini untuk ukuran sama ya seperti pintu keluar, dan ini ukurannya untuk kamar mandi itu biasanya jauh lebih kecil gitu ya kalau kita menggunakan pintu PVC yang udah jadi, biasanya ya sekitar 180 cm lah, seperti itu. Oke, kita hapus dulu bagian ini, apa namanya ini, garis ini guide-nya ya, garis guide-nya, dengan mengklik edit lalu delete guide. Nah, oke, depan belakang udah. Oh iya, satu lagi belum nih. Satu lagi kita buat bovenly ya, untuk jendela. Kita ambil sama ini aja. Nah, seperti ini. Lalu turun ke bawah sejauh kurang lebih 50 cm atau 60 lah ya, 50. Setelah itu ambil garis ini, kita ambil tengah-tengah aja ya, tengah-tengah dari kusen bagian dalam, kusen dinding bagian dalam, tengah-tengahnya seperti ini. Lalu kita ambil garis bantu di sini. Oke, setelah itu kita ambil titik tengah yang mana, makanya ada poin yang warna biru itu titik tengah. Oke, atau nggak gini juga, kita bisa pakai yang ini, tarik ke sini. Nah, satu, lalu yang itu 50, kita lebarnya 60 aja kayaknya ya, 30 ke kanan, lalu 30 ke kiri. Nah, seperti ini, 60 ke 50. Setelah itu kita buat kotaknya, lalu kita hapus bagian ini yang tidak pentingnya. Guide-nya kita hapus juga nggak apa-apa, karena udah bikin kotak. Oke. Nah, setelah itu kalian bisa buat di sini itu menggunakan glass block atau menggunakan bovenly juga semua bisa ya. Kalian bisa buat apa aja. Kalau glass block mungkin kalian bisa cari di 3D warehouse ya. 3D warehouse ada biasanya yang udah jadi glass block, tinggal kita pasang aja. Atau karena sekarang kita cuma nggak pakai glass block, kita pakai yang bovenly ya, jadi kita buat sendiri aja. Seperti biasa, CTRL, move,
lalu offset 5. Oke, setelah itu move lagi, klik, lalu move. Nah, untuk kacanya, kalau kita buat kaca mati aja. Setelah itu kita hapus delete. Nah, lalu kita tarik, kontrol menggunakan push pull, kontrol Ctrl sehingga keluar garis tanda plus, lalu klik, tarik, lalu ketik 14 aja ya. 14. Setelah itu triple klik, lalu klik kanan refresh page, lalu selanjutnya make a group. Oke, make a group. Setelah itu kita kasih kacanya juga double klik, lalu kita buat grup aja sekalian, lalu kita satukan, move. Oke, seperti ini. Kacanya kita kasih sedikit hawa ya, sini bagian atas. Kita potong aja kayaknya ya, sekitar 2 sentian lah. Seperti ini. Lalu kita delete. Salah. Nah, seperti ini. Oke, ada hawa sedikit ya. Oke, kita klik, lalu kita gabungkan, klik kanan, make group, lalu kita dorong sampai keluar jadi lubang kayak gini. Setelah itu kita masukkan oke, seperti ini. Jadi ya, untuk bagian belakang. Oke. Dan ini yang terakhir kita buat terasnya ya. Kita buat terasnya. Sini tarik ke bawah. Lalu kita ambil gimana ya? Sini aja deh, biar agak panjangan. Tarik ke depan sejauh 60 aja. Oke, setelah itu tarik ke sini dikit, soalnya nggak pas banget. Oke. Nah, lalu belakangnya kita taikin sejauh ini 20 kan ya tadi. Oke, 120. Nah, seperti ini. Lalu ini depannya biar nggak kehujanan, kecepretan airnya. Nah, samain juga, tarik. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita hapus bagian ini. Hapus bagian ini. Nah, baik, pembuatan jendela belakang rasa cukup ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat atapnya ya. Kita akan buat atap sini. Atapnya itu ada dua umbag ya, ada dua elevasi. Yang pertama yang sebelah sini itu yang pendek, yang ini yang panjang ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan buat
gentengnya, penutup atapnya. Selanjutnya kita akan kasih material, ya kita akan tambahkan material dan beberapa saya cukup ya setelah membuat penutup atap terus membuat material. Dan nanti mungkin pada akhirnya kita akan coba menggunakan render ya, kita akan coba menggunakan render. Baik, Bapak rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini untuk pembuatan pintu belakang dan Bovenly. Untuk selanjutnya Bapak harap kalian bisa terus mengikuti sehingga kalian bisa menggunakan SketchUp dengan baik ya. Sekali lagi ini bukan satu-satunya cara untuk pembuatan SketchUp, karena masih banyak sih sebenarnya cara pembuatan menggunakan SketchUp ini. Mungkin ada yang jauh lebih cepat, kalian bisa melakukan, bisa search ya di Google atau dimanapun. Tapi kalau kalian ingin coba pembuatan menggunakan cara Bapak ini, yang pertama ini kalian bisa lakukan seperti itu. Nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita menggunakan cara yang lain, seperti kita buat kolomnya terlebih dahulu ya. Kalau ini kan langsung ya bikin dinding tarik, tapi nanti seperti yang pernah Bapak bilang, kita akan buat yang selanjutnya itu kita push pull-nya kolom dulu, tarik kolom-kolom, setelah itu baru dinding. Jadi dindingnya terpisah gitu, seperti itu dari kolom. Baik, Bapak cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.